aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 17 April 2020 berjudul Bagaimanakah kita melihat diri kita sendiri? Ayat inti kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat 19, demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada zaman Kristus, para pemimpin agama dari bangsa itu merasa bahwa mereka kaya dalam harta rohani. Doa orang Farisi, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain." Dicatat di dalam Lukas 18 ayat 11. Menyatakan perasaan dari golongannya dan sebagian besar dari seluruh bangsa itu. Tetapi di dalam orang banyak yang mengelilingi Yesus itu, ada beberapa orang yang mempunyai suatu perasaan tentang kemiskinan rohani mereka. Ketika dalam mujizat menangkap ikan, kuasa ilahi dari Kristus dinyatakan. Petrus tersungkur di kaki juru selamat itu dan berseru, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Dicatat di dalam Lukas 5 ayat 8. Begitu juga di antara orang banyak yang berkumpul di atas bukit, ada beberapa orang di hadirat kesucian Yesus merasa bahwa mereka melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Dicatat di dalam Wahyu 3 ayat 17. Dan mereka rindu akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Dicatat di dalam Titus 2 ayat 11. Dalam jiwa-jiwa ini, kata-kata sambutan Kristus membangkitkan harapan. Mereka lihat bahwa kehidupan mereka berada dalam berkat Allah. Yesus telah memberikan cawan berkat kepada mereka yang merasa bahwa mereka kaya, dan aku telah memperkaya diriku. Dicatat di dalam Wahyu 3 ayat 17. Dan tidak kekurangan apa-apa, dan mereka telah berpaling dengan cemooh dari pemberian yang penuh kemurahan hati itu. Dia yang merasa sempurna, dia yang berpikir bahwa dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya, tidak berupaya supaya ikut serta memperoleh kasih karunia dan kebenaran Kristus. Kesombongan tidak merasakan keperluan, dan itu menutupi hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang akan Dia berikan. Tidak ada tempat lagi Yesus dalam hati orang yang demikian. Mereka yang kaya dan terhormat dalam pandangan mereka sendiri tidak meminta dengan iman dan menerima berkat Allah. Mereka merasa lengkap, itu sebabnya mereka pergi dengan hampa. Mereka yang tahu bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka atau melakukan suatu tindakan yang benar dari diri mereka sendiri adalah orang-orang yang menghargai pertolongan yang dapat diberikan Kristus. Mereka itulah yang miskin di hadapan Allah, yang dinyatakannya berbahagia. Siapa yang diampuni Kristus, dialah yang pertama membuat menyesal, dan tugas Roh Kuduslah yang menyadarkan orang terhadap dosa. Mereka yang hatinya telah digerakkan oleh Roh Allah yang memberikan keyakinan, melihat bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Mereka melihat bahwa semua yang pernah mereka lakukan adalah bercampur dengan diri dan dosa. Seperti pemungut cukai yang malang itu, mereka berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit dan berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dicatat di dalam Lukas 18 ayat 13. Dan mereka diberkati, disalin di dalam buku khotbah di atas bukit, halaman 16 dan 17.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Saat ini hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Kiranya Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu Tuhan, di tengah-tengah menyebarnya COVID-19 ini, kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan akan selalu memberkati umat-umat Tuhan. Hamba juga menyerahkan guru-guru, para kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Mereka juga diliburkan oleh karena virus corona. Kiranya Tuhan urapi dan berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Hamba menyerahkan khusus tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan dan juga relawan kesehatan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mereka sedang berada di garda paling depan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk melayani dengan penuh sukacita di tengah-tengah COVID-19 ini. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan ke dalam tangan Bapa. Kiranya Engkau rapi mereka, Engkau berkati mereka, Engkau cukupkan kebutuhan mereka, Engkau juga lindungi dan pelihara mereka Tuhan. Hamba juga menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Dengan adanya COVID-19 ini Tuhan, Engkau berikan hikmat khusus kepada mereka agar di dalam mereka bekerja di garda paling depan. Biarlah mereka dapat melayani dengan penuh sukacita dan hindarkan mereka juga Tuhan dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup.